Pernahkah kamu merasa seperti sedang berdiri di stasiun, melihat kereta hidup orang lain sudah berangkat, sementara kamu masih tertinggal di sini? Kita seringkali menghukum diri sendiri karena merasa terlambat dan merasa gagal karena belum mencapai apa yang seharusnya dicapai di usia yang sekarang. Tapi pernahkah kamu mempertanyakan, apakah standar itu benar-benar nyata? Atau itu hanyalah ilusi yang diciptakan oleh dunia untuk sekedar membuatmu merasa cemas? Di video ini, kita akan membongkar konsep waktu yang selama ini membelenggumu. Kamu tidak sedang tertinggal dan perjalananmu tidak pernah salah arah. Mari kita berhenti menghukum diri sendiri dan sadari bahwa kamu sebetulnya sedang berada di waktu yang paling tepat untuk mekar. Dunia ini sangat gemar memaksa kita mengikuti garis waktu yang tidak pernah kita buat sendiri. Kita didikte oleh ekspektasi sosial. Contohnya, usia sekian harus sukses, usia sekian harus berkeluarga, usia sekian harus mapan. Saat kita tidak memenuhi lini masa tersebut, kita langsung melabeli diri sebagai orang yang terlambat. Namun, mari kita renungkan secara jujur. Siapa yang menentukan lini masa tersebut? Itu adalah konstruksi kolektif yang dibuat oleh masyarakat untuk menyeragamkan manusia, seolah-olah hidup adalah perlombaan yang memiliki garis finish yang sama bagi setiap orang. Padahal, hidup itu jauh lebih luas daripada angka-angka yang tertera di kalender atau yang tertera di tahun kelahiran kita. Secara psikologis, perasaan terlambat ini adalah bentuk kecemasan yang muncul karena kita meminjam standar orang lain untuk mengukur keberhasilan kita sendiri. Kita melihat puncak gunung orang lain dan merasa gagal karena kita belum sampai di sana, padahal kita sedang mendaki gunung yang sama sekali berbeda. Setiap jiwa itu memiliki medan tempur, tantangan, dan irama pertumbuhan yang unik. Mengukur hidup dengan durasi waktu orang lain hanya akan menciptakan rasa ketidakcukupan yang kronis. Saat kita melepaskan ilusi garis finish ini, kita sebetulnya sedang melepaskan beban paling berat yang selama ini menghambat langkah kita untuk benar-benar hidup. Kehidupan bukanlah sprint atau lari cepat. Ia lebih mirip sebuah karya seni yang sedang diselesaikan perlahan-lahan. Pelukis tidak akan memaksakan hasil akhir dalam 1 jam jika ia ingin menciptakan sebuah mahakarya. Jika kamu merasa tertinggal, tanyakan hal ini pada dirimu. Tertinggal dari siapa? Jika jawabannya adalah orang lain, maka kamu sedang berlomba di lintasan yang bukan milikmu. Kamu harus berani menarik diri dari balapan yang tidak pernah kita ikuti dan mulai berjalan di jalan yang memang dirancang untuk pertumbuhan kita pribadi. Terlambat hanyalah konsep pikiran. Kenyataannya, kamu sedang berada tepat di tempat di mana kamu seharusnya berada untuk belajar hal yang sedang kamu pelajari saat ini. Menyadari bahwa tidak ada perlombaan di luar sana adalah kunci utama menuju kedamaian batin.
Kita tidak sedang berkompetisi dengan siapapun. Kita hanya sedang menjalani proses menjadi manusia. Jika kamu merasa perjalananmu lebih lambat dari orang lain, mungkin itu karena kamu sedang menggali fondasi yang lebih dalam atau sedang membangun sesuatu yang lebih kokoh yang tidak bisa dibangun secara instan. Jangan pernah meremehkan prosesmu hanya karena orang lain lebih cepat terlihat puncaknya. Karena ada kekuatan besar dalam kesabaran dan ada kebenaran dalam waktu yang kamu miliki sekarang. Kita sering membenci masa lalu di mana kita merasa membuang waktu. Entah itu karena salah memilih pekerjaan, salah menjalin hubungan, atau keraguan yang membuat kita tidak bergerak maju. Kita menyesali tahun-tahun yang hilang, namun ini adalah pandangan yang dangkal terhadap waktu. Tidak ada pengalaman yang sia-sia dalam hidup seorang manusia. Setiap kegagalan, setiap penundaan, dan setiap belokan tajam yang tidak terduga bukanlah waktu yang hilang, melainkan kurikulum yang memang harus kita tempuh. Pengalaman-pengalaman itulah yang membentuk kebijaksanaan yang kamu miliki hari ini, yang tidak mungkin kamu dapatkan jika kamu langsung menuju kesuksesan dengan jalan pintas. Secara filosofis, kita adalah akumulasi dari semua yang telah kita lalui. Jalan memutar yang kamu anggap sebagai hambatan sebetulnya adalah tempat di mana kamu sedang ditempa. Saat kamu merasa tidak produktif atau sedang diam di tempat, sebetulnya batinmu sedang melakukan proses integrasi yang kompleks. Kamu sedang belajar tentang ketabahan, belajar tentang empati, belajar tentang batasan diri, dan belajar tentang apa yang sebetulnya berharga untuk jiwamu. Tanpa keterlambatan itu, kamu mungkin akan menjadi seseorang yang sukses di luar, namun kosong di dalam, seseorang yang mencapai tujuan tanpa memiliki kedewasaan untuk menikmatinya. Seringkali keterlambatan adalah cara semesta melindungi diri kita dari keberhasilan yang belum siap kita tanggung. Ada masa persiapan yang tidak terlihat oleh mata, di mana kita sedang belajar untuk menjadi pribadi yang pantas untuk memegang apa yang kita cari. Jadi, daripada menyesali waktu yang seolah terbuang, mulailah berterima kasih pada tahun-tahun tersebut. Mereka adalah bagian dari perjalanan yang justru menjadikanmu pribadi yang lebih utuh. Kamu tidak terlambat, kamu hanya sedang mempersiapkan diri untuk sesuatu yang lebih besar dari yang bisa kamu bayangkan saat kamu naif dulu. Jika kamu mampu melihat kembali ke belakang dan menemukan pelajaran berharga di setiap kegagalan, maka itu adalah bukti bahwa tidak ada satupun detik yang sia-sia. Kamu sedang mengumpulkan bahan baku untuk membangun kehidupan yang lebih bermakna. Sekarang, terimalah fakta bahwa masa lalumu dengan segala keterlambatannya adalah investasi bagi dirimu yang sekarang. Berhentilah menyalahkan diri sendiri atas waktu yang sudah lewat, dan mulailah menggunakan kebijaksanaan yang kamu peroleh dari masa lalu itu untuk melangkah dengan lebih mantap di masa depan.
Banyak orang merasa cemas akan usia, menganggap bahwa setelah angka tertentu, peluang akan tertutup rapat. Ini adalah narasi ketakutan yang sering disebarkan oleh media dan budaya populer. Dalam realitas psikologis, usia hanyalah data numerik. Yang lebih penting daripada usia batin dan keterbukaan pikiran. Banyak orang yang secara kronologis masih muda, namun jiwanya sudah mati karena terlalu cepat menyerah. Sementara banyak orang yang secara kronologis lebih dewasa, justru baru memulai petualangan terbaik dalam hidup mereka. Kebebasan batin datang saat kita berhenti mendefinisikan diri kita berdasarkan angka usia. Psikologi kedewasaan mengajarkan bahwa tahap-tahap hidup tidaklah kaku. Kita bisa belajar, berubah, dan memulai kembali kapan saja. Gagasan bahwa hidup memiliki masa kadaluarsa untuk sebuah pencapaian adalah kebohongan yang membuat kita hidup dalam ketakutan. Jika kamu ingin memulai sesuatu yang baru, entah itu hobi, karir, atau cara pandang hidup, lakukanlah. Jangan biarkan usia menjadi alasan untuk berhenti berharap. Dunia ini penuh dengan kisah-kisah tentang mereka yang menemukan panggilan hidupnya di paruh kedua usia mereka. Lalu apakah mereka terlambat? Jawabannya tidak. Mereka hanya tiba di waktunya sendiri. Saat kita berhenti mengkhawatirkan usia, kita mendapatkan akses pada energi yang selama ini terbuang untuk mencemaskan masa depan. Kita menjadi lebih berani untuk bereksperimen, lebih toleran terhadap kesalahan, dan lebih terbuka pada kemungkinan. Kita menyadari bahwa satu-satunya hambatan yang nyata bukanlah usia, melainkan persepsi kita sendiri tentang usia. Ketika kamu membuang narasi, "Saya sudah terlalu tua untuk ini," maka kamu sebenarnya sedang membuka pintu bagi potensi dirimu yang selama ini terkunci rapat. Kamu membebaskan dirimu dari penjara ekspektasi orang lain. Maka, jadikanlah usia sebagai bukti keberlangsungan hidup dan kekayaan pengalaman, bukan sebagai batas. Setiap tahun yang kamu lalui memberimu perspektif baru yang tidak dimiliki orang yang lebih muda. Kamu memiliki ketenangan yang datang dari ujian, sebuah ujian hidup, sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan kecepatan dan juga dengan ambisi. Di tahap hidup ini, kamu bukan sedang kehilangan waktu. Kamu sedang mendapatkan kedalaman. Rayakan usia dan perjalananmu, karena itulah bukti bahwa kamu tetap bertahan, tetap belajar, dan tetap berani menghadapi hidup. Sebagai penutup, kebenaran yang paling membebaskan adalah ini. Kamu tidak akan pernah bisa kembali ke masa lalu untuk mengubah apapun, dan kamu tidak bisa hidup di masa depan yang belum terjadi. Satu-satunya tempat di mana hidup benar-benar berlangsung adalah sekarang. Perasaan terlambat itu muncul karena kita terus-menerus membandingkan masa kini kita dengan bayangan masa depan yang ideal atau masa lalu yang kita sesali. Saat kita menambatkan kesadaran kita pada masa kini,
perasaan terlambat itu perlahan menguap. Hari ini adalah satu-satunya titik awal yang kamu miliki dan itu sudah lebih dari cukup. Berdamai dengan waktu berarti menerima ketidakpastian. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok dan itu tidak masalah. Yang kita tahu adalah hari ini kita masih bernafas, masih memiliki kesempatan untuk bersikap baik, untuk belajar, dan untuk mencintai. Ketika kamu berhenti terobsesi dengan seharusnya saya sudah di mana, kamu akan mulai melihat di mana saya sekarang dengan mata yang baru. Kamu akan melihat bahwa ada begitu banyak keindahan di sekitarmu yang selama ini terlewatkan karena kamu terlalu sibuk menatap kejauhan. Hidup itu ada di sini, di setiap detiknya yang sederhana. Janganlah membebani dirimu dengan ekspektasi besar yang harus dipenuhi hanya dalam waktu singkat. Mulailah dengan langkah kecil hari ini, lakukan satu hal yang membuatmu merasa lebih baik, satu hal yang mendekatkanmu pada dirimu yang asli. Kepercayaan diri tumbuh dari konsistensi, bukan dari kecepatan. Jika kamu bisa menunjukkan sedikit kebaikan pada dirimu sendiri setiap hari, perlahan tapi pasti, rasa terlambat itu akan digantikan oleh rasa syukur. Kamu sedang berjalan, dan itulah yang terpenting. Kamu sedang bertumbuh, dan itu adalah sebuah kemenangan. Jadi, lepaskanlah beban itu, berhentilah melihat jam dinding, berhentilah mengukur pencapaianmu dengan penggaris orang lain. Kamu tidak terlambat. Kamu hanyalah kamu dalam perjalanan unikmu sendiri. Terima kasih telah berjalan sejauh ini, telah berjuang dengan caramu sendiri, dan telah memilih untuk terus mencoba. Kamu sudah melangkah dengan baik, dan perjalananmu masih terbuka lebar di depan sana. Tetaplah berjalan, tetaplah bernafas, dan nikmati prosesnya. Kamu sedang berada di waktu yang tepat, yaitu di waktumu sendiri.